Setelah nama pasukan pengamanan presiden, Paspampres Praka Izroi belakangan santer dalam pemberitaan di berbagai media sosial. Salah satunya yang masih hangat adalah percekcokan yang terjadi antara petugas penjaga penyekatan PPKM darurat dengan seorang personel Paspampres Praka Izroi di Jakarta Barat. Kini, viral baru-baru ini, warga aniaya anggota pasukan khusus TNI AU hingga kritis. Berawal pesta miras di Landasan Pacu, sekelompok warga di Dogiai, Papua, aniaya 5 anggota pasukan khusus TNI AU dan membakar sejumlah warung dan kios. Kamis 15 Juli 2021. Peristiwa itu berawal saat sejumlah warga terpergok. Petugas sedang pesta minuman keras di Landasan Pacu Bandara Mu'animani. Lalu, 5 anggota pasukan khusus dari Yonko 463 Trisula datang untuk membubarkan warga tersebut. Namun, teguran anggota pasukan khusus itu memicu kemarahan warga dan langsung menyerang petugas dengan senjata tajam. Akibatnya, 2 anggota mengalami luka serius, yakni Kobtu Didi Prayudi dan Kobda Atok Tri Utomo hingga harus dilarikan ke RSUD Madi. Ungkap Komandan Korem 173 PBB Brigjen TNI Iwan Setiawan kepada Antara Jumat 16 Juli 2021. Sekelompok orang membakar rumah dan warung atau kios milik warga di Dogiai, Kamis 15 Juli 2021. Setelah menganiaya anggota pasukan khusus, sekelompok orang itu melakukan provokasi ke warga sekitar. Akibatnya, 30 bangunan berupa warung dan kios milik warga ludes terbakar. Warga pun terpaksa mengungsi ke kantor polisi atau koramil terdekat karena ketakutan. Jumat pagi, Dandim dan Kapolres Nabiri yang membawahi Dogiai sedang menuju TKP melalui jalan darat. Dua orang prajurit TNI yang terluka dianiaya warga yang pesta miras dan Bandara Mu'animani ternyata anggota pasukan khusus. Mereka berasal dari Satuan Tugas Yonko 463 Trisula. Korban atas nama Kobtu Didi Prayudi dan Kobda Atok Tri Utomo. Ungkap Danrem 173 PBB Brigjen TNI Iwan Setiawan, Jumat 16 Juli 2021. Dia mengatakan 2 anggota TNI terluka setelah dianiaya warga saat itu sedang pesta minuman keras di runway Bandara Mu'animani, Kabupaten Paniai, Papua. Insiden ini berawal dari laporan terkait adanya sekelompok warga yang sedang pesta miras di runway bandara. Lalu, anggota TNI dari Yonko 463 Trisula mendatangi TKP dan meminta mereka meninggalkan lokasi. Namun, sejumlah warga ini menyerang para prajurit TNI, bahkan ada di antara mereka yang memakai senjata tajam dan batu. Dari 5 prajurit TNI yang menghalau mereka, 2 mengalami luka serius. Usai menganiaya korban, massa diduga memprovokasi warga lainnya hingga terjadi pembakaran terhadap rumah dan kios tempat warga pendatang berdagang. Akibatnya, sekitar 30-an bangunan ludes terbakar dan warga mengungsi ke koramil serta polsek. Namun, belum ada laporan warga sipil yang menjadi korban. Jumat pagi, Dandim dan Kapolres Nabiri yang membawahi Dogiai sedang menuju TKP melalui jalan darat. Danrim 173 Brigjen TNI Iwan Setiawan membenarkan 2 anggota pasukan khusus TNI AU dianiaya sekelompok warga di Dogiai, Papua, Kamis 15 Juli 2021 petang. Akibat penganiayaan seseorang, diantaranya dalam kondisi kritis dan saat ini dirawat di RSUD Madi, Kabupaten Paniai.
Memang benar, ada laporan 2 anggota pasukan khusus terluka setelah dianiaya warga yang saat itu sedang meminum minuman keras di landasan Bandara Mu'animani, ungkap Brigjen TNI Iwan Setiawan kepada Jumat 16 Juli 2021. Brigjen Iwan kemudian menjelaskan kronologis peristiwa tersebut berdasarkan laporan yang diterima. Berawal dari laporan terkait adanya sekelompok warga yang sedang minum minuman keras. Anggota pasukan khusus dari Yonko 463 Trisula kemudian mendatangi TKP dan meminta mereka keluar serta meninggalkan kawasan bandara. Sesaat setelah keluar kawasan bandara, melalui pagar itulah mereka balik dan menyerang kelima anggota pasukan khusus dengan menggunakan senjata tajam dan bebatuan. Akibatnya, 2 anggota mengalami luka serius, yakni Koptu Didik Prayudi dan Kobda Atok Tri Utomo, hingga harus dilarikan ke RSUD Madi. Para pelaku diduga juga memprovokasi warga usai menganiaya aparat keamanan, sehingga terjadi pembakaran terhadap rumah dan kios tempat warga non-Papua berjualan. Akibatnya, sekitar 30-an bangunan ludes terbakar. Warga mengungsi ke Koramil serta Polsek, namun belum ada laporan warga sipil yang menjadi korban. Jumat pagi, Dandim dan Kapolres Nabiri yang membawahi Dogiai sedang menuju TKP melalui jalan darat.